Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Anda bangun tidur, diawali dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh dan untuk mereduksi amal-amal salah kita. Kita syukuri anugerah Allah ini dan kemudian kita laksanakan ibadah baik sunat maupun wajib. Kemudian kita melangkah kepada lapangan aktivitas kita masing-masing. Teman Mara, Anda bersama acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur, nomor 5, Bandung. Silaturahim kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Biar lebih barokah ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin waslihli sya'ni kullahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara, fresh ya. Semangat ya, dan Anda siap untuk kembali melangkah melaksanakan tugas-tugas Anda. Kalau beberapa hari yang lalu merayakan atau memperingati Hari Pahlawan, Anda pun pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan ya bagi siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi Anda. Anda juga pahlawan. Orang yang beraktivitas, yang berdinamika di dalam kebaikan, sehingga Anda memanen pahala yang banyak. Oke, mudah-mudahan demikian. Jadi tidak ada lagi yang, saya mah ya kalau menghadapi hari Senin teh males kayak gitu. Oh, jangan males, udah 2 hari ya, udah cukup Anda mendapat atau memiliki me time atau family time. Anak-anak biasanya ditinggalin sama neneknya atau sama asisten rumah tangga jadi rewel gitu ya. Kasih pengertian. Nanti juga di akhir pekan 2 hari lagi kita bisa ya bersama-sama dengan putra-putri kita yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang sehat-sehat. Oke, teman Mara dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas iman kepada hari akhirat. Dulu zaman Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, ya. Jadi topik yang disampaikan itu di awal itu adalah amantu billah wal yaumil akhir. Amantu billah wal yaumil akhir itu tatkala disampaikan ya orang-orang jahiliyah menolak banget ya. Walaupun mereka itu kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Mereka akan menjawab Allah.
Tapi kenapa mereka menyembah patung-patung? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Malah ada juga teman Mara yang menyembah pohon kurma. Ya, hari di urang mah juga nu nyembah ka Dewi Sri gitu nya, ka Dewi Sri teh ka Dewi Padi ya. Terus juga ada yang menyembah gunung. Ada yang menyembah katakan saja sumber air kayak gitu. Jadi ari ditanya mah, nah atuh yang kayak gituan disembah, itu mah cuma perantara aja, nyembah masih ka Allah. Padahal nyembah ka Allah nggak usah pakai perantara ya, langsung aja gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu. Nah, apalagi mengimani hari akhirat. Ya, sampai mereka itu mengejek. Katanya akan dihidupkan lagi. Masa tulang-tulang yang sudah rapuh begini nanti bisa jadi lagi pokona mah teu kahartieun begitu ya. Nah, terus mereka juga takut kalau bicara hari akhirat, yang disebut hari akhirat itu hari pembalasan ya. Da seueur anu jararahat atuh. Sieun dibales, enggak. Padahal mah ya kalau istilah kita sekarang believe it or not, mau mengimani, mau percaya, mau tidak, itu pasti bakal datang hari akhirat teh. Bagaimana cenah Allah sampai di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa Allah lah yang pertama kali menciptakan, dan nanti juga ya Allah akan menciptakan pengulangan penciptaannya. Itu sering orang mengatakan waktu penciptaan pertama aja kan nggak ada contoh, nggak ada apa. Allah maha kuasa ya, maha bisa. Komo kedua kali mah gitunya seperti gitu. Tapi nggak tahulah demikian orang-orang pada zaman dulu. Apa sih akibat iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir itu memberikan arah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kapan sih hari akhirat teh? Nanti kalau sudah terjadi kiamat kubro, di mana planet-planet ini ya akan dihancurkan, gunung-gunung beterbangan. Ini yang suka baca surat Al-Waqiah ya, itu kan dibaca, nanti itu akan menjadi dataran yang rata ya dunia ini. Demikian juga di dalam surat Al-Kahfi ya ayat 7 ayat 8. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu wa amala wa inna lajailuna ma 'alaiha soidang juruza. Sesungguhnya aku menciptakan apa yang berada di atas bumi ini perhiasan baginya. So, kita rinci ya apa yang ada di atas bumi ini. Gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohonan ya, mulai dari lumut sampai pohon yang super besar. Ya, itu kan di atas bumi ya semuanya. Bunga-bunga yang indah. Ya Bu, Ibu mah senengnya anggrek gitu ya misalnya. Ada lagi ibu-ibu yang seneng teh daun-daunan, tanaman-tanaman itu bukan bunganya. Mangga bade apa juga. Zinatalah itu semua. Apalagi yang ada di atas bumi, bangunan-bangunan, ya. Apa saja yang ada di atas bumi ini? Kendaraan, hewan, ya, semuanya berada di atas bumi. Tetapi nanti oleh Allah akan dijadikan semuanya itu bagaikan debu yang berhamburan. Ngeri gak sih kalau dengar begitu? Ini akan terjadi kayak gitu ya.
Nah, cenah teteh kalau sekarang yang meninggal tuh kemana? Nah, ini teteh pengen ngelurusin ya. Yang meninggal itu ke alam barzah, alam penantian sementara atau yang disebut alam kubur. Kan Nabi SAW juga mengajarkan pada kita doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ada siksa kubur. Di mana ya? Di alam barzah. Jadi begini ya, teman Mara juga pemirsa Mara TV. Kita itu ya hidup. Kemudian setelah setiap manusia hidup itu kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap pribadi itu akan merasakan mati. Dha'iqah itu mencicipi. Jadi bukan mati selamanya. Sekedar mencicipi atau dinyatakan al-mautu babun. Jadi maut itu bagaikan pintu. Kulunas, setiap manusia dakhiluha akan masuk ke situ. Gitu ya, akan mati. Akan meninggal. Dan ketika ketentuan itu datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa tuh waktu meninggal kita itu dipanjangin, dipendekin ya. Kalau istilah Ustadz mah ya, Kang Haji Didin, moal bisa dipundurkeun, moal bisa dipanjangkeun, sok sanajan satunjang sireum. Pernah lihat semut? Ya, kakinya itu antara kaki kanan dan kaki kirinya teh sakitu satunjang teh jarakna. Jadi sekejap pun tidak bisa kita perpanjang atau kita perpendek. Ya. Nah, itu katakan saja ketentuan dari Allah. Sunatullahnya sudah seperti itu. Sebelum meninggal ada yang disebut mabuk maut atau sakaratul maut, ya. Di mana di dalam sakaratul maut itu macam-macam. Ada yang gelisah aja. Teteh ingat ya kalau orang tua ada yang bilang kalau yang sakit udah nggak bisa berbaring tenang di bantalnya, pengennya ngerosot aja ke bawah, benerin lagi sama yang nunggu teh, ya. Merosot lagi ke bawah. Nah, ini mah kata orang tua ya, mungkin secara empiris saja ini ya. Orang tua mengatakan, kalau ngelihat yang begitu mah putus harapan, biasanya mah nggak akan lama. Suka begitu orang tua tuh ya. Kalau kata Ustadz Atian Alim ada ya, kembali kepada Al-Quran, kalau yang kafir mah gitu, yang ingkar kepada Allah, ada gitu yang mau meninggal teh kepalanya lagi sakaratul maut tuh diantuk-antukin ke tembok ya, dijedor-gedorkeun ke tembok kepalanya tuh. Tapi ada yang tenang aja. Pengalaman teh Leni ya, nengok orang sakit, meni tenang gitu. Ya udah nengok, mendoakan, yuk kata teteh ke istri dan putri-putrinya, yuk kita doakan, ya kita doakan. Udah gitu ya pulang lah kita ya, sudah mendoakan pulang. Pas mau sholat duhur itu Mbak Ute ngasih tahu bahwa katanya yang ditengok tadi teh sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mah tenang. Waktu meninggalnya juga nggak kelihatan gitu ya. Ada rupa-rupa gitu. Ali kata orang-orang mah ya,
tergantung amal-amalan. Nah, ternyata di dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Ini surat Fussilat teh syarat sabaraha teh surat 40 hiji. Ngasih tahu aja nih ke semuanya, dah kita bakal ya. Teh Leni juga ngitung. Aduh, sahabat-sahabat ya. Seperjuangan dalam bidang dakwah. One by one sudah mileleyankeun. Abdi mah bade tipayun gitu ya, seperti gitu ya. Nah, sampai Teteh juga berpikir, ya kita semua juga harus berpikir ya teman Mara ya. Kita ini berada dalam antrian. Kalau bertanya kapan, hanya Allah yang tahu gitu. Hanya ada informasi nih. Boleh ya Teteh sampaikan informasi dari surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Rob dalam artian alladzi khalaqa fassawa waladzi qadara fahada. Yang telah menciptakanku, yang telah memberikan rupa kepadaku, dan yang telah memberikan ketentuan padaku. Gitu ya. Nah. Dan yang telah memberikan petunjuk hidup kepadaku, itu Allah. Tsumastaqamu. Kemudian istiqomah di situ. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, istiqomah di sini kalau rumah punya Allah, kita nggak usah nggak usah ketakutan nggak keruan gitu, nggak usah stres, dah punya Allah. Allah itu kan bagaimana sangka kita? Indona khairon falahu wa indona syarron falahu. Kalau kita berprasangka baik, kita akan dapat kebaikan, dan kalau kita berprasangka buruk, ya keburukan yang akan kita peroleh. Sok positive thinking aja ya. Oke. Kita berprasangka baik aja kepada Allah. Jadi hidupnya itu tenang. Padahal dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri itu syaiton itu mau mengepung. Tapi kita kuat karena kita berpegang kepada Allah. Ya, tsumastaqamu. Aya Allah nu ngatur, aya Allah nu nang tayungan, aya Allah nu baris nulungan, kayak gitu ya. Nah. Dan kita juga sampai kepada manifestasi tadi, keputusan tadi, karena kita mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Nah, bagaimana nih akibatnya? Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun kepada mereka malaikat. Ala takhafu, katanya. Jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Datang ngasanya Teh Leni tapi bakal gitu, semua juga bakal ya. Jadi kata malaikat tuh begini,
Ala tahofu, jangan takut. Pasti takut ya, karena sesuatu yang belum kita yang belum kita alami lah gitu ya. Alah, kumaha mau teh kayak gitu kan. Kumaha alam barzah teh, kumaha alam akhirat teh. Kita nggak tahu. Ala tahofu, jangan takut. Ya. Wala tahzanu, jangan juga berduka cita. Aduh, aku berpisah dengan semua yang kusayangi. Aku berpisah dengan semua yang ku kasihi. Malah kan kata Malak Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayitun." Sok, berbuatlah semau kamu berbuat, tapi kamu akan meninggal. Wahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kamu cintai. Fa innahu mufariqu, dengan yang dicintai itu akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Ya, ingin berbuat baik, ingin jahil misalnya kayak gitu. Fa innahu mujiyun bih, ingat semua yang dikerjakan itu akan dibalas. Nah, makanya tadi takut, sedih gitu kan. Aduh, mau berpisah dengan orang atau sudah berpisah dengan orang yang dikasihi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa nolong. Kalau dia sedih kita nggak bisa ngehibur. Udah lain alam, bener nggak? Ya. Terus apa lagi? Ya. Apa yang kita perbuat itu akan dibalas. Wah, ingat-ingat ya. Makanya jadi orang baik-baiklah gitu. Jangan suka jahil, jangan suka julid ya. Jangan suka katakan saja ngiri ke orang itu. Ya, jangan hasad gitu. Maka ada di sana siapapun yang mau meninggal itu, ya, yang disebut khauf, ya, dan tahzan, sedih. Nah, wa absiru katanya, dan Allah akan menggembirakan bil janati, surga, kuntum tu'adun, yang itu semuanya dijanjikan bagi kalian. Cing, kita ingin masuk enggak tuh ke golongan itu? Kalau masuk persyaratannya penuhi. Kembalikan persyaratannya, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Seperti itu, ya.